Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di sore hari ini adalah lanjutan pembahasan mengenai Nuh dan apa yang terjadi pada zamannya. Secara khusus kita akan membahas tentang populasi dan dosa pada masa Nabi Nuh. Jadi yang pertama kita akan melihat tentang populasi pada masa Nabi Nuh. Kita lihat slide-nya. Nah, jadi kita mau tahu pada zaman Nuh kira-kira manusia itu sudah berapa banyak jumlahnya. Karena sejauh ini kita tidak ada bayangan berapa banyak orang yang hidup pada zaman sebelum Nuh. Sebelum air bah diberikan sebagai penghukuman terhadap dosa-dosa manusia pada saat itu. Nah, itu yang akan kita lihat. Jadi yang pertama kita akan mempelajari populasinya, seberapa banyak orang yang hidup pada zaman Nuh sebelum air bah. Nah, kalau kita membaca di kitab Kejadian pasal 5 ayat 1, di situ dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, di sini kita diberitahukan bahwa pada saat itu jumlah manusia mulai bertambah banyak jumlahnya. Nah, kita tidak tahu pasti berapa total jumlah manusia yang ada pada saat itu, karena memang Alkitab tidak pernah memberitahukan. Tidak ada satu ayat firman Tuhan pun yang memberitahukan total berapa pastinya jumlah manusia yang hidup pada zaman Nuh atau sebelum terjadi air bah. Namun kita akan melihat kira-kira perkiraan atau gambarannya seperti apa. Seberapa banyak orang yang hidup pada saat itu. Nah, yang pertama kalau kita melihat umur bumi pada saat itu mulai dari Adam sampai Nabi Nuh, nah, kita bisa membaca di kitab Kejadian pasal 5 ayat 3, yaitu mulai pada saat Adam lalu sampai pada saat terjadinya air bah, yaitu Kejadian pasal 7 ayat ke-6, maka kita bisa melihat umur bumi pada saat itu sekitar 1656 tahun. Nah, dari mana kita tahu? Karena kalau kita hitung umur setiap tokoh-tokoh yang dicatat oleh Alkitab, ya di kitab Kejadian pasal 5 sampai kitab Kejadian pasal 7, lalu kita jumlahkan, maka total ada sekitar 1656 tahun. Maka itu berarti umur bumi pada saat itu, ya sebelum air bah, ya, atau pada zaman Nuh, itu kira-kira 1656 tahun. Lalu berapa jumlah orang yang hidup pada saat itu? Nah, kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 5 ayat keempat, di situ dikatakan umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, kalau kita mau melihat yang pertama, yaitu anak-anak Adam dan Hawa. Berapa jumlah anak-anak yang lahir dari Hawa? Nah, dari situ nantinya baru kita bisa hitung, lalu perkembangannya, pertumbuhannya setiap tahun. Ya selama 1656 tahun. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu berapa jumlah anak yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Nah, di sini firman Tuhan sekali lagi tidak memberitahukan dengan jelas berapa jumlahnya. Di sini hanya dikatakan di Kejadian pasal 5 ayat ke-6 bahwa umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, ia masih memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kalau kita membaca Alkitab, di situ hanya diberitahukan kita ya nama yang jelas Adam dan Hawa, ya nama anak-anaknya yaitu mulai dari Kain, lalu Habel, lalu Set.
Tapi kita jangan pikir hanya itu anak Adam dan Hawa. Ya, makanya ada pertanyaan, ya, lalu dari mana istri, dari mana anak-anak dari Kain dan Habel dan Set? Dari mana semuanya itu? Kalau mereka hanya bertiga anak itu. Nah, kita tahu Habel nantinya dibunuh oleh Kain. Nah, di sini kita diberikan jawaban, ternyata selain Kain, Habel dan Set, itu Adam dan Hawa, mereka melahirkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lain. Jadi sangat jelas, ya, mereka dapatkan istri, ya, dari anak-anak Adam yang lain. Dan berapa jumlahnya sekali lagi tidak tahu pasti, tetapi kalau kita melihat komentar dari seorang, ya, sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, yaitu Josephus Flavius. Nah, dia mengatakan jumlah anak-anak Adam sebagaimana yang dikatakan tradisi lampau adalah 33 lelaki dan 23 perempuan. Nah, sekali lagi ini hanya perkiraan, ya, oleh Josephus Flavius. Kalau kita bertanya di mana ayat firman Tuhannya, itu jelas tidak ada diberitahukan oleh ayat firman Tuhannya. Tapi ini adalah komentar atau tanggapan, ya, pernyataan dari seorang sejarawan Yahudi. Kita tidak tahu dari mana sumbernya dia dapatkan. Dia hanya mengatakan dari tradisi lampau, ya, bahwa anak-anak Adam itu, ya, berjumlah 33 laki-laki dan 23 perempuan. Nah, itu berarti total ada 56 anak yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Nah, ini adalah pernyataan daripada Josephus Flavius. Nah, kalau kita seandainya, ini kita mengatakan seandainya, apa yang dikatakan Josephus Flavius ini, ya, kira-kira itu adalah sebuah kebenaran, kalaupun beda sedikit-sedikit. Maka bagaimana kita bisa menghitung yang akhirnya total jumlah populasi manusia pada saat itu sebelum air bah, ya, selama 1656 tahun. Dan di situ pertama, kalau kita mau melihat, nah, kita harus mengambil perbandingan, gambaran dari orang Israel. Nah, kalau kita baca tentang orang Israel waktu pergi ke Mesir, ya, Yusuf dan anak-anaknya, itu dikatakan oleh firman Tuhan mereka berjumlah 70 orang. Nah, 70 orang, lalu dikatakan 400 tahun kemudian di Mesir, mereka sudah sampai 2 juta jiwa. Nah, di sini kita bisa mendapatkan gambaran nantinya kira-kira berapa populasi manusia sebelum air bah. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa Adam dan Hawa menurut Josephus bahwa anak-anak mereka itu berjumlah 56 orang. Sedangkan orang Israel, Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir sekitar 70 orang. Jadi beda sedikit saja. Ya, jadi itu hanya sebagai gambaran sama kita. Dan 400 tahun kemudian orang Israel di tanah Mesir, mereka sudah sampai 2 juta jiwa. Nah, kalau kita mengambil, ya, anak-anak Adam yang 56 orang, sama juga, ya, gambarannya seperti orang Israel waktu di Mesir, maka juga bisa sampai 2 juta jiwa, ya, selama 400 tahun, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena kita lihat bahwa sebelum terjadinya air bah, kita melihat umur manusia itu begitu tinggi. Sedangkan pada zaman Yakub, ya, orang Israel di Mesir, itu umur manusia rata-rata hanya 100-an tahun. Tapi pada zaman sebelum air bah, umur manusia itu bisa sampai 700-an tahun, 800-an tahun, bahkan 900-an tahun. Kita melihat seperti Metusaleh paling tinggi, ya, 969 tahun, hampir 1000 tahun. Maka adalah hal wajar kalau kita bisa bilang, ya, anak-anak Adam 400 tahun kemudian bisa lebih 2 juta. Tapi kita ambil saja angkanya, ya, kita bilang 2 juta saja seperti orang Israel. Walaupun sebenarnya bisa lebih karena ini faktor umur, ya. Lalu dari 2 juta orang ini, ya, selama 400 tahun, maka berarti tinggal sisanya dari 1656 tahun, sisanya tinggal 1200-an tahun karena sudah berkurang 400 tahun. Lalu kalau kita melihat selanjutnya,
Dari 2 juta ini 400 tahun kemudian, kalau kita ambil ya contoh saja 1% pertumbuhan dari 2 juta ini per tahun selama 400 tahun kemudian, mereka bisa sampai 10 juta penduduk. Nah, ini adalah minimal 1%. Nah, saya cek di internet Batam, ya Batam itu berjumlah 1 juta lebih, dan saya lihat pertumbuhan antara 2010 sampai 2020 itu sekitar 2, sekian persen per tahun. Nah, kita ambil angka minimal saja, ini hanya 1% saja. Ya. Kalau 400 tahun kemudian yang dari 2 juta, 1% pertumbuhan per tahun, maka 400 tahun kemudian sudah sampai 10 juta. Ya. Nah, itu berarti dari 1656 tahun tadi, lalu dikurangi 800 tahun, maka kita masih punya lagi sekitar 800 tahun lagi sisa. Nah, selanjutnya kalau kita melihat 400 tahun kemudian dari 10 juta itu, tetap kita ambil 1% saja pertumbuhannya per tahun, maka itu jumlah penduduk pada saat itu sekitar 50 juta jiwa. Nah, jadi kita punya sisa 400 tahun lagi. Dan selanjutnya yang terakhir, untuk memenuhi 1656 dari 50 juta jiwa, 1% saja, maka 400 tahun kemudian sudah sampai 250 juta penduduk. Nah, jadi kalau kita ambil angka minimalnya saja, hanya 1% saja, belum lagi kita hitung faktor umur, minimalnya saja pada saat itu sebelum air bah, jumlah penduduk manusia pada saat itu sekitar 250 juta jiwa. Itu minimal. Kenapa? Karena kita hanya ambil 1% saja pertumbuhan per tahun. Yang biasanya kalau kita melihat di Batam saja 2, sekian persen. Bahkan ada yang 3, tapi kita ambil 1% saja. Lalu kita belum lagi hitung mengenai umur. Ya, faktor umur yang begitu panjang pada saat itu. Maka ini adalah angka minimal 250 juta jiwa. Ya. Itu hampir seperti penduduk Amerika. Kira-kira segitu banyaknya orang pada saat itu. Nah, itu adalah angka minimal. Nah, kalau kita melihat ada satu tokoh yang hidup pada abad ke-17 bernama William Whiston. Ini adalah seorang teolog dan juga sekaligus seorang filsuf dan sejarawan dan juga matematikiawan yang hidup di Inggris. Dan dia waktu hitung, dia mengatakan di situ, lihat apa perkataannya, bumi berisi lebih banyak manusia daripada tahun 1696. Whiston memperkirakan bahwa saat itu ada 500 juta manusia yang telah dilahirkan pada masa sebelum air bah, berdasarkan asumsi tentang panjangnya umur manusia dan tingkat kesuburan. Artinya 2 kali lipat dari perhitungan kita tadi yang hanya 250 juta. Si Whiston, dia lebih percaya bahwa pada saat itu sebelum air bah terjadi, manusia itu sudah sebanyak 500 juta jiwa. Jadi berapa kali lipat ya penduduk Indonesia? Ya 4 kali lipat. Ya. Ini adalah menurut William Whiston. Lalu kalau kita baca lagi di internet, ada yang percaya bahkan sampai 750 juta jiwa. Bahkan ada juga yang percaya sebenarnya penduduk pada saat itu sudah miliaran jiwa. Tapi rata-rata orang-orang lebih percaya ratusan juta jiwa yang hidup pada zaman sebelum air bah. Nah, ratusan juta jiwa itu adalah angka atau banyaknya ya manusia pada saat itu. Ya, sekarang memang 7 miliar ya penduduk dunia. Tapi 500 juta jiwa itu sudah banyak sekali. Kita di Batam saja hanya 1 juta lebih sekian. Kita sudah merasa sudah banyak penduduk di Batam ini. Nah, ini kalau seandainya 500 juta jiwa, ya, artinya 500 kali lipat
banyaknya penduduk di Batam ini. Nah, itulah gambaran bagi kita kira-kira seberapa banyak populasi manusia yang hidup pada zaman sebelum air bah. Dan sekali lagi saya katakan, ini bukan angka yang pasti karena Alkitab tidak memberitahukan secara jelas berapa angkanya. Nah, ini hanyalah perkiraan, perhitungan. Dan kebanyakan orang menganggap ini adalah hal yang logika perhitungannya. Memang pada saat itu manusia sebanyak ratusan juta jiwa ya sebelum air bah. Nah, jadi ini hanyalah gambaran bagi kita ya supaya kita tahu kira-kira berapa populasi manusia pada saat itu. Nah, sekarang kita mau melihat dosa pada masa Nabi Nuh. Kenapa Tuhan pada akhirnya menghukum manusia dengan air bah pada saat itu? Bagaimana keadaan moral manusia yang hidup pada zaman Nuh? Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, yang pertama, kalau kita melihat di kitab Kejadian pasal 6 ayat 5, di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, jelas dikasih tahu kepada kita bahwa manusia pada saat itu hatinya cenderung berbuat dosa. Dikuasai oleh keinginan untuk berbuat jahat. Apakah itu masalah kelicikan, ya, masalah kebencian, atau masalah dosa-dosa yang lain. Intinya, apa yang ada di hati mereka, apa yang mereka pikirkan, itu selalu hanya cenderung berbuat jahat. Lebih berat menginginkan hal-hal yang berdosa. Nah, di situ kita melihat bagaimana manusia pada saat itu benar-benar rusak di hadapan Tuhan. Yang seharusnya diciptakan oleh Tuhan supaya memiliki kehendak, keinginan untuk berbuat baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi justru kita melihat pada saat itu manusia hatinya cenderung atau lebih condong, lebih berat untuk melakukan hal-hal yang jahat. Untuk memikirkan apa yang memuaskan hawa nafsu mereka. Itulah keadaan manusia pada saat itu. Makanya kita tidak heran Tuhan begitu ya marah pada saat itu. Sehingga Tuhan harus menghukum dengan air bah. Karena manusia apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hatinya tidak ada lagi keinginan untuk berbuat baik. Tapi yang selalu diinginkan kerinduan mereka yaitu untuk berbuat jahat. Nah, inilah keadaan pertama yang dimiliki oleh manusia pada saat itu. Lalu yang kedua yang menjadi kejahatan manusia pada saat itu, di situ dikatakan Kejadian pasal 6 ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dengan penuh kekerasan. Dosa yang lain yang ada pada zaman Nabi Nuh, ya, manusia pada saat itu dikatakan penuh dengan kekerasan. Tindakan menindas, tindakan merampas, ya, tindakan membunuh. Kita melihat bagaimana manusia itu tidak ada kasih lagi. Tidak ada kepedulian. Tidak ada kasih sayang. Yang ada adalah apa? Suatu ya kejahatan untuk menindas, untuk membunuh. Siapa yang paling kuat, dialah yang menang. Jadi manusia itu tidak lagi seperti yang diciptakan oleh Tuhan, seperti keinginan Tuhan bahwa manusia itu harus ya memiliki kasih kepada sesama. Tapi pada saat itu sebaliknya manusia begitu, orang mengatakan barbar ya. Siapa yang paling hebat, maka dia yang menang. Jadi Tuhan begitu benci terhadap manusia yang hidup
ya pada zaman Nabi Nuh. Mereka penuh kekerasan. Kalaupun mereka membunuh, mereka tidak ada lagi rasa takut ya, untuk mengambil nyawa orang, untuk membunuh orang. Tidak ada rasa takut. Mereka anggap biasa saja hal itu. Maka di sini dikatakan penuh dengan kekerasan. Kalau dikatakan penuh, maka itu berarti ya itu adalah hal yang wajar yang terjadi di kehidupan sosial pada saat itu. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Saling bermusuhan. Siapa yang hebat, dia yang menang. Jadi kita melihat bagaimana manusia begitu kacau pada saat itu. Ya. Mereka penuh kekerasan satu dengan yang lainnya. Lihat di Kejadian pasal 6 ayat 13, di situ kembali firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ditekankan kembali, ketika Tuhan berbicara kepada Nuh untuk membangun Bahtera, Tuhan memberikan alasan kepada Nabi Nuh, kenapa Tuhan harus memusnahkan manusia ini. Dikatakan karena penuh dengan kekerasan. Tidak ada gunanya juga manusia pada zaman itu terus berlanjut. Kenapa? Karena bagaimana kalau itu terus hidup, lalu sampai sekarang kita melihat manusia itu penuh kekerasan. Dunia ini akan begitu kacau. Nah, jadi Tuhan hendak memusnahkan dunia pada saat itu ya karena manusia begitu jahat ya, penuh kekerasan. Inilah dosa salah satu yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh atau sebelum air bah. Lalu selanjutnya apa yang menjadi dosa manusia pada zaman Nabi Nuh? Kalau kita baca di kitab Matius pasal 24 ayat 38, di situ dikatakan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera. Nah, lihat dikatakan makan dan minum, kawin dan mengawinkan, ini berbicara tentang kepuasan hawa nafsu mereka, hasrat mereka, hanya memuaskan kedagingan. Yang mereka pikirkan adalah apa? Berpesta, makan dan minum, lalu seperti biasa kawin mengawinkan, itu bagi mereka hidup itu tidak ada hal yang paling penting. Jadi apa yang menjadi kepuasan diri mereka, itulah yang mereka lakukan pada saat itu. Jadi mereka tidak ingat lagi tentang Tuhan, mereka tidak ingat lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mereka lakukan. Yang mereka hanya pikirkan hanya makan dan minum dan kawin mengawinkan. Jadi pusat kehidupan pada saat ya Nabi Nuh, pada saat zaman Nabi Nuh, yaitu hanya memperhatikan kepuasan diri mereka saja, hawa nafsu mereka saja. Itulah kenapa Tuhan pada akhirnya menghukum orang-orang pada saat itu. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh, kalau kita baca di kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 20, di situ dikatakan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, kalau kita membaca, ya, waktu Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membangun bahtera, pada saat itu Nabi Nuh diperkirakan hidupnya atau umurnya sekitar 500 tahun. Lalu setelah bahtera itu selesai dibangun, yaitu waktu mereka masuk ke dalam bahtera itu, dikatakan oleh firman Tuhan, Nuh sudah berumur sekitar 600 tahun. Maka berarti ada sekitar 100 tahun lamanya Nuh dia membangun
bahtera itu bukan waktu yang sedikit. 100 tahun setidaknya. Dan selama 100 tahun itu, Nabi Nuh, dia juga memberitakan tentang pertobatan bagi orang-orang pada saat itu. Makanya di sini dikatakan, kalau kita baca ayat sebelumnya, bahwa Nabi Nuh, melalui Nabi Nuh, Tuhan memakai Nabi Nuh untuk memberitakan Injil, memberitakan pertobatan bagi orang-orang pada saat itu. Makanya di sini dikatakan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. 100 tahun lamanya Nabi Nuh dia memberitakan pertobatan juga. Selain dia membangun bahteranya, dia juga memberitakan pertobatan supaya orang-orang itu mendengar dan bertobat supaya Tuhan tidak menghukum mereka. 100 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dikatakan di sini, ya Tuhan menanti dengan sabar. Tuhan sudah kasih waktu yang begitu lama. Harusnya mereka bertobat. Tapi kita melihat pada akhirnya orang-orang ini tidak mau bertobat. Dikasih kesempatan selama 100 tahun. Tapi tidak ada pertobatan. Dikatakan mereka tidak taat, tidak mau percaya. Walaupun Nabi Nuh memberitakan ya tentang Tuhan, tapi mereka juga tidak mau percaya. Bahkan mungkin mereka mengejek Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Nuh dia membangun bahtera, mereka bilang, ya kenapa kamu mau bangun bahtera? Kan pada saat itu belum hujan turun, hanya embun yang datang. Mereka tidak bertobat dan akhirnya mereka harus dimusnahkan oleh Tuhan melalui air bah. Jadi selain dosa-dosa mereka tadi, yang terakhir adalah ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, mereka juga tidak ada pertobatan. Meskipun waktunya selama 100 tahun. Nah, itu sama juga dengan orang-orang yang ada di Kanaan ketika orang Israel berada di Mesir. Selama 400 tahun juga Tuhan kasih kesempatan kepada orang-orang Kanaan itu untuk bertobat. Tapi mereka juga tidak bertobat. Makanya mereka harus dimusnahkan oleh orang Israel waktu mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena sudah genap kejahatan mereka. Jadi di sini kita melihat bagaimana dosa-dosa ya orang-orang yang hidup ya, sebelum air bah. Yaitu yang pertama mereka penuh kekerasan, hati mereka cenderung berbuat dosa. Kalau hati sudah cenderung berbuat dosa, pasti apa yang dihasilkan mereka adalah perbuatan dosa. Dan mereka hanya mau memuaskan hawa nafsu mereka. Dan yang terakhir, mereka tidak ada pertobatan meskipun diberikan kesempatan selama 100 tahun kurang lebih. Jadi kalau kita bertanya kenapa Tuhan harus menghukum orang-orang pada saat itu, inilah jawabannya. Ya, karena manusia pada saat itu begitu jahat di hadapan Tuhan. Nah jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita daripada firman Tuhan yang kita dengarkan di sore hari ini? Nah, kita juga melihat zaman sekarang manusia itu begitu banyak. Sekarang diperkirakan bahwa orang-orang yang hidup pada saat ini sekitar 7 miliaran. Ya, 7 miliaran itu adalah jumlah yang begitu banyak. Berkali lipat daripada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Tapi kita melihat juga bahwa manusia sekarang ini juga semakin bobrok. Moralnya juga semakin ya, hancur. Bagaimana banyak sekarang manusia juga tidak mau percaya kepada Tuhan. Bagaimana manusia juga suka-suka mau melakukan apa yang diinginkannya. Siapa yang paling hebat, itulah yang dia menang. Kita melihat bagaimana manusia juga hanya cenderung menginginkan ya kepuasan hawa nafsu. Itulah yang terjadi juga sekarang ini. Sama pada zaman Nabi Nuh. Populasi manusia begitu banyak, tapi kita melihat kejahatan manusia juga ya semakin meningkat, sehingga Tuhan harus menghukum. Demikian juga sekarang ini. Dan pada akhirnya Tuhan akan menghukum juga dunia ini, tapi bukan dengan air bah, tetapi dengan api. Dia akan menghancurkan dunia ini. Nah, jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita bukan bagian orang-orang yang akan dimusnahkan itu.
kita semua adalah orang-orang Kristen. Maka kita harus seperti ya zaman Nabi Nuh, kita belajar dari keluarga Nabi Nuh. Kita adalah anak Tuhan, maka kita harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kita melihat banyak orang di luar sana, banyak sekali godaan yang membuat kita bisa jatuh ikut seperti mereka. Tapi sadarlah, kita tidak boleh ya ikut seperti mereka. Kita harus tetap hidup setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jaga kesaksian, karena kita adalah orang Kristen. Orang yang telah diampuni, orang-orang yang telah diselamatkan. Sama seperti Nabi Nuh, dia setia, dan akhirnya Tuhan juga selamatkan dia dari pemusnahan itu. Dan kita juga orang-orang yang pasti diselamatkan. Maka kita jangan hidup seperti orang-orang duniawi sekarang ini yang semakin bobrok moralnya. Nah, kita harus jaga kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Kita harus selalu takut akan Tuhan. Nah, salah satunya adalah dalam hal beribadah. Ya, kita harus tetap beribadah. Kita melihat dunia sekarang ini tak mengenal Tuhan lagi, tak ingat Tuhan lagi. Jangan kita ikuti seperti itu. Kita harus selalu ingat beribadah kepada Tuhan. Ya. Kalau dunia di luar sana gampang berbuat dosa, yang penting ada keuntungan bagi dirinya sendiri. Tapi ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita jauhi hal-hal yang berdosa. Meskipun hal itu merugikan diri kita, tapi kita ingat, kita adalah orang Kristen. Dan terakhir, kita jangan hanya memikirkan urusan duniawi ini saja. Yang hanya untuk memuaskan hasrat kita sendiri. Tapi kita selalu ingat Tuhan Allah kita. Ya, jangan hanya kita pikirkan bagaimana kita mencari uang, kita hanya mau melakukan pekerjaan kita, makan dan minum, kita hanya memikirkan kehidupan di dunia ini saja. Kita harus selalu ingat Tuhan Allah, dan kita harus selalu memikirkan bagaimana supaya hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Nah, kiranya melalui firman Tuhan, pembahasan populasi manusia dan dosa manusia pada saat itu juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa manusia juga sekarang ini begitu banyak jumlahnya, dan juga kita melihat arah dunia sekarang ini juga hidup di dalam dosa. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap setia hidup mengikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang telah percaya dan diselamatkan. Akhirnya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena firman Tuhan yang telah kami dengarkan, bahwa pada zaman Nuh begitu banyak orang, tetapi begitu jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan harus menghukumnya. Dan saat ini juga manusia begitu banyak jumlahnya, tetapi kita melihat juga manusia makin bobrok kehidupannya, selalu menginginkan keinginan daging, hanya mau memuaskan hawa nafsu mereka. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, jagalah kami, supaya kami bisa tetap hidup setia sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.